Oke, selamat sore untuk kita semua. Hari ini sesi ke-7 dan saya sedang menunggu narasumber kita hari ini, perempuan inspiratif ke-7 yang mau berbagi dalam proyek Dua Layar Dua Perempuan. Berharap Kakak Indah sudah siap bergabung. Saya sedang berupaya untuk mengundang. Selamat sore untuk yang sudah bergabung. Selamat sore. Hai, selamat sore. Maaf, apa harus kabar? Baik, ini kita berdua tambah besar kita kakak ya. Iyo, kayaknya tambah melar. Tambah besar. Tapi saya lihat kakak rutin olahraga. Sorry tadi baru pulang dari kampus kah? Iya. Yo, begitu sudah. Iya, kami lagi online ujian UTS hari ini jadi agak free minggu ini. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Kakak Marcelina Lorencia, Kakak Selin. Ini juga akan jadi narasumber kita esok. Lalu beberapa teman yang masih akan bergabung. Tapi kita tidak usah tunggu. Kita sambil diskusi saja, nanti ada yang bergabung. Kalaupun yang tidak bisa nonton via dua layar ini, nanti mungkin saya akan konversi ke YouTube dan biasanya mereka nonton dari situ. Kayaknya jam-jam sibuk, jam-jam begini. Ya. Oke, kita mulai saja kakak. Atau lagi? Tunggu. Ada something wrong. Oke. Selamat sore, Erlin. Terima kasih mau nonton dan bergabung. Oke. Ini banyak penonton setia ini, perempuan-perempuan hebat. Semangat juga, Suster. Ya. Oke. Ini saya mengganggu sekali nih. Tidak. Oke. Bagaimana kakak? Sudah siap? Sudah nyaman di situ? Siap. Oke. Baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore untuk Kakak Indah dan teman-teman followers yang mau menyaksikan diskusi sederhana para perempuan-perempuan inspiratif. Ya, kita labeli kita inspiratif ya, karena menunggu label dari pihak luar itu dari orang lain susah. Ya, benar. Saya selaku pemerkasa acara ini, saya mengucapkan terima kasih Kakak Indah dan teman-teman yang sudah bergabung di hari-hari yang lalu itu, mau support dan mau ambil bagian dalam proyek ini dan mau berbagi, itu paling poinnya. Karena ya sebenarnya proyek ini seperti yang kita sudah diskusikan di belakang layar, ya hanya bentuk cara merayakan Hari Kartini di 21 April 2022 nanti dengan gaya yang berbeda. Tetapi yang paling penting adalah kita sama-sama perempuan. Mengapa kalau kita bisa berbagi, mengapa kita tidak bisa berbagi? Ya, karena pengalaman sesederhana apapun itu ternyata memberi efek besar pada orang lain yang mendengarkan atau menyaksikan gitu. Dan saya berterima kasih kakak saya ini mau pada akhirnya, ya saya tahu kesibukannya makanya saya tidak push terlalu keras, tapi ternyata begitu mungkin melihat tayangan-tayangan sebelumnya tertarik ya. Oke, terima kasih Kakak Indah. Mungkin sesi pertama ini tidak usah terlalu formal-formal ya, kita santai-santai ngobrol seperti mak-mak berkumpul saat hari Senin. Saya berikan kesempatan Kakak Indah memperkenalkan diri. Siapa sih Kakak Indah ini? Maaf, saya panggilnya Kakak Indah ya. Mungkin ada nama kecil lain atau mungkin ada yang sudah kenal atau yang justru yang belum kenal ingin tahu siapa sebenarnya Kakak Indah hari ini yang hadir di Dua Layar Dua Perempuan. Silakan Kakak Indah. Baik, selamat sore semua. Mungkin ada perempuan-perempuan yang lain yang menonton tayangan ini. Kok formal sekali. Nama saya agak panjang memang. Presia Nur Indah Koni. Jadi biasanya dipanggil Indah.
Saya Oke. staf pengajar di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Jadi saya posisinya bukan di Manggarai, Iya. saya di Kupang. Kemudian saya tentu saja sudah berkeluarga. Anak saya 3. Maaf, suara saya jelas. Jelas sekali, Kakak. Anak saya 3, yang besar itu sudah kuliah. Jadi Oke. yang kedua SMA dan yang ketiga SD. Kemudian Oke. kalau asal ya saya dari Manggarai. Kemarin itu saya belum tersentuh sebenarnya chat ke Ade Irma, tapi saya begitu saya lihat ternyata banyak perempuan-perempuan Manggarai. Jadi dalam pandangan saya mungkin ini bisa jadi inspiratif bagi mereka, bagi perempuan-perempuan, khususnya perempuan-perempuan Manggarai lainnya. Harapannya Oke. seperti itu. Siap, siap, Kemudian siap. kalau ketemu Bu Irmanya, kami ketemunya di Jogja. Ya, Jadi ya, seperti ketemu lektor ini. sesama lektor ya. Ya, oke. Saudara lektor. Oke. Kira-kira Jadi, itu uh, sudah mengajar dari tahun 2003. oke, ya. Di Kupangnya di Kayak Politeknik. sepertinya ya di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Jadi aslinya ya Manggarai, bapak mama orang Manggarai. Ya. Tepatnya Tetapi di mana, Kak? sebagian hidup saya di Tepat. Pau, Oke. di Kelurahan Pau, di belakang kantor Kelurahan Pau. Cuman Iya, ya sip. karena hidup saya sepertinya sudah lebih banyak di Timor, jadi sudah jadi kayak orang Timor. Iya. Toko Ratcapnya juga Seperti dari itu timur, kira-kira. jadi lebih banyak di timur. Tidak. Ya sama-sama Manggarai, cuman Oh, Manggarai. lebih banyak hidupnya sudah di Timor. Mungkin kalau di Manggarai cuma 17 tahun, kalau di sini sudah lebih banyak sekali. Jadi sudah kayak orang Timor. Iya, Timur. Tapi aura Manggarainya masih ada. Dan itu yang Masih menyebabkan kelihatan. saya ingin mengenal Kakak Kuni waktu pertama kita audisi lektor di Gereja Wacir Yogyakarta. Saya lihat, ini dialeknya orang Manggarai sekali. Saya coba dekatkan, akhirnya kita berteman sampai sekarang. Ya. Oke. Itu perkenalan singkatnya, Kakak. Tadi Kakak sudah ada singgung sudah cukup lama di daerah rantau, mungkin sejak Ya. jenjang X1 ya, Kakak ya, jenjang Iya, X1 sampai sudah satu. keluarga. Ya. Nah, kalau kemarin Kakak sempat tanya apa yang mau saya bagikan, nah justru itu dari usia 17 tahun sampai sekarang itu jauh dari lingkungan terdekat ya, seperti keluarga itu kan bukan Ya. hal yang mudah gitu ya, Kakak. Terlepas sekarang Kakak sudah punya keluarga sendiri, sudah menjadi, sudah apa ya, sudah ya sudah mengenal lingkungan yang sekarang justru lebih dalam daripada lingkungan asal. Tetapi kan perjalanan untuk sampai ke titik ini itu kan pasti punya cerita-cerita menarik yang bisa Kakak bagikan kepada kami perempuan. Entah itu dari perspektif pendidikan atau mungkin ya cerita-cerita perjalanan lain yang mungkin bisa menginspirasi kami adik-adik junior ini. Sebelum Kakak jawab Semoga ini, bisa. Suster Erin ada kata Bu Indah awet sekali. Mungkin kakak Koni kenal? Kakak saya, Suster Erlin. Oke, sip. Kenal ya. Oke. Baik, silahkan kakak cerita saja, mungkin ada pengalaman itu. Apa ya? Sebenarnya mungkin sayangnya media kita itu hanya pada kaum-kaum tertentu. Lebih enaknya share ini mungkin lebih ke kaum kalangan bawah, dalam hal ini petani. Kenapa saya omong seperti itu? Karena orang tua saya itu petani. Kemudian saya sangat bersyukur karena saya salah satu perempuan yang dipilih untuk bekerja, ya, karena banyak sekali perempuan-perempuan yang mohon maaf hanya tidak punya pekerjaan seperti kita. Yang pertama. Yang kedua, saya juga bersyukur
karena saya salah satu perempuan yang bisa mengenyam pendidikan tinggi. Ya, ya walaupun saya tahu bahwa tidak semua bisa mengenyam pendidikan tinggi tersebut. Kami pun bisa mengenyam pendidikan tinggi itu karena, kalau saya menyadari itu karena kesempatan sih, karena apa namanya, pekerjaan saya mengharuskan saya untuk mengambil pendidikan tinggi. Satu hal yang perlu saya ini kan, bahwa dari keluarga petani pun tidak sampai pendidikan tinggi setinggi yang seperti yang saya raih. Saya rasa tidak tertutup untuk siapapun yang siapapun yang mau. Tetapi kembali ya, kalau di atas punya jalan, dia tetap dipercaya bahwa itu adalah jalan yang diatur oleh Sang Kali. Seperti itu sih Bu Irma. Kemudian apa ya, datang di Kupang dengan yang tadi setelah tamat SMA datang kuliah dengan yang sangat apa ya, belum tahu sih. Oh ini masuk ini masuk. Saya masih ingat sekali. Saya punya guru di SMA. Saya SMA Negeri 1 Ruteng dulu. Ada namanya Pak Gedi, guru matematika kami. Dia menginginkan saya untuk mendaftar di apa namanya, jurusan matematika. Karena menurut beliau saya bisa. Terus saya masuknya karena PMDK. Kalau sekarang mungkin SBMPTN ya. Dan saya keterimanya malah di peternakan. Dulu saya keterimanya di Undip dan memang saya memilihnya hanya peternakan. Bukan, saya tidak memilih matematika. Jadi dulu itu saya berpikir bahwa saya tidak mungkin menjadi seorang guru dan tidak ada dalam list saya. List saya yang pertama itu saya jadi suster. Ya, saya pernah dengar isu itu juga. Jadi list yang pertama itu adalah jadi suster. Jadi begitu memilih peternakan, Pak Gebi itu sempat ngomong, kamu mau piara babi saja perlu pendidikan. Ya, saya sendiri juga tidak tahu kenapa sampai memilih itu, karena saya bersyukur juga karena orang tua saya bukan orang tua yang apa ya, oh iya harus ikut ini, harus ambil pendidikan. Mereka tidak seperti itu. Walaupun pendidikannya mereka tidak tinggi, tetapi mereka memberi kebebasan kepada kami anak-anak sesuai dengan apa yang kami mau. Jadi dulu itu orang bapak itu tidak mengharuskan kami ikut jurusan mana. Jadi tidak apa ya. Ya, walaupun itu juga saya sadar karena memang keterbatasan pengetahuannya mereka juga. Cuman mereka tidak mengharuskan kami masuk di jurusan tertentu. Kemudian datanglah di Kupang, kemudian Pak Gebi sempat marah-marah, kamu, pokoknya saya dijitakin. Kemudian ya, karena tidak mau ikut masuk ke ambil FKIP matematika, ya ditarik untuk pernah jadi bukan asisten ya, kalau di undangannya tidak disebut asisten, tapi punya dosen statistik dulu minta untuk mengajar, membantu untuk mengajar, jadi kami tidak menyebutnya asisten waktu itu. Kemudian disuruh untuk kerja nge-lab untuk mengajar, tapi saya menolak juga, tidak, saya tidak mau jadi guru Pak, karena ya walaupun dosen kan tetap guru juga. Tidak terlintas, ya beda muridnya saja. Tidak terlintas sama sekali bahwa saya akan menjadi seorang guru. Jadi tidak ada sama sekali. Ya mengalir begitu saja, dan ternyata tes masuk dosen, keterima, kemudian ambil pendidikan pasca sarjana, dan tahun kemarin sama-sama dengan Ibu Irma, hanya Ibu Irmanya di UNY, saya di UGM, ambil pendidikan doktoralnya. Jadi kalau sekarang saya sering ini kan ke mahasiswa begini Bu Irma, kalau sekarang itu sepertinya pemerintah itu konsentrasi untuk membantunya itu sangat tinggi.
Cuman kelihatannya anak-anak kita kurang peka untuk melihat itu. Jadi sepertinya dorongan untuk mengambil pendidikan itu kurang ya ininya. Kurang seininya kita dulu, karena kalau kita dulu kan sangat terbatas ininya, Iya. terbatas sekali, baik dari informasi untuk menulis di tulisan akhir saja kita kelabakan untuk cari-cari informasinya ya. Cuman apa ya, justru saya bersyukur saya hidup di zaman itu, karena saya merasakan bagaimana susahnya untuk mencapai sesuatu yang mungkin orang Tentu. lihat kalau sekarang dia dokter, tapi tidak semudah yang dilihat kalau mau ini. Tapi saya sukanya begini, ini Adik Irma, saya tidak suka memberitahu yang jeleknya, saya lebih suka memberitahu yang baiknya. Baik. Kenapa? Supaya orang tidak melihat yang jeleknya, yang susah-susahnya. Nah, kalau kayak kami kan kemarin itu penelitiannya secara eksperimen. Ya, saya bayangkan saja saya bawa beli jagung dari Turi, kemudian jatuhnya pas di Ring Road Utara yang motornya ya, tapi saya melihat bahwa itu semua perjuangan. Kemudian bagaimana kita, saya di satu sisi itu saya sebagai seorang ibu, kemudian saya harus melepaskan keluarga saya, anak saya waktu itu masih 3 tahun untuk saya pergi studi dan dilepas. Ya, kita tahu bahwa perempuan itu lebih banyak perasaannya ya daripada logikanya. Menangis ya, tapi ya ada hal-hal yang perlu kita targetkan, dan saya rasa konsekuensi dari sebuah keputusan pasti ada konsekuensinya. Jadi ya ambil sekolah ya ini konsekuensinya. Kira-kira seperti itulah. Ya. Oke, siap. Itu ya dirangkum ya dari perjalanan setelah tamat SMA maupun sekarang. Ya. Oke, tadi kakak sudah sentil-sentil bahwa perjuangan sampai ke titik sekarang itu tidak mudah ya. Di jenjang sarjana dengan dia punya kesulitannya, di jenjang magister ataupun yang doktoral dengan kesulitannya. Tetapi sampai sekarang kakak sebagai perempuan tetap ya berdiri teguh, tetap bisa survive menghadapi itu. Tadi juga kakak singgung bahwa ya yang kita bertemu itu kan kakak ambil program doktoral ya, saya magister, dan kita berjuang fight sama-sama dengan kita punya background masing-masing, kita punya permasalahan masing-masing, tapi akhirnya saya selesai, kakak juga selesai. Nah, menurut kakak, spirit terbesar apa yang membuat itu menjadi bisa dilewati, dan apakah itu juga bisa dimiliki oleh perempuan-perempuan lain tidak di luar sana yang sedang berjuang, atau mungkin ada trik-trik khusus yang kakak bisa bagikan, baik itu ketika kakak dalam konteks sebagai seorang pelajar yang dari Indonesia Timur ke wilayah Jawa, benar. Ya, perjuangan kita sebagai seorang ibu yang harus tetap ya mengejar profesi yang profesional itu tadi, dengan harus masih bersekolah, tapi kita juga status ibu dengan lepas. Nah, struggle apa yang kakak hadapi yang paling kakak rasa itu cukup mengganggu kakak punya impian hingga di titik ini, meskipun kita sudah lewati itu, dan bagaimana kakak bisa melewati itu, gitu. Saya kembalikan. Terima kasih, Nu. Kalau soal dorongan sebenarnya dorongan itu gini, kalau dorongan itu mungkin sangat dipengaruhi oleh prinsip hidup seseorang. Kalau saya sudah mulai, saya harus bisa menyelesaikan. Itu ininya saya. Jadi kalau saya sudah mengambil keputusan kayak kemarin, mohon maaf karena yang kemarin yang doktoral itu yang masih terlintas ininya masih bisa diingat. Jadi karena saya sudah mengambil keputusan bahwa saya harus saya mengambil pendidikan tinggi,
kemudian ya bagaimana saja caranya saya harus bisa menyelesaikan itu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang spirit yang berikutnya mungkin keluarga ya, karena saya tinggalkan anak saya itu yang masih kecil. Ya walaupun kemarin itu mungkin biaya terbesar adalah biaya transportasi karena saya sedikit-sedikit pulang, sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit pulang ya, karena saya menyadari bahwa saya seorang ibu, kadang apa ya, perempuan itu kan lebih punya perasaan kedekatan dengan anaknya, lebih dibanding dengan ya, walaupun saya harus terima bahwa mereka lebih dekat dengan bapaknya jadi ya lebih dekat dengan bapaknya, jadi keluarga saya itu jadi saya. Kemudian saya bersyukur sekali karena ya saya punya pendamping yang bisa apa ya, bisa mendukung saya. Ya kalau pendamping hidup saya kemarin itu tidak mengiyakan atau tidak legowo untuk terima, sudahlah anak-anak dengan saya pasti kan ceritanya lain. Tetapi ya saya bersyukur bahwa itu semua di ini kan. Kemudian saya tertarik dengan yang Nu Irma tadi tanya, bagaimana dengan kita yang bagian timur. Ada satu hal yang menarik dalam pendidikan saya kemarin itu. Kalau di UGM itu kan, maaf ya ini kayak cerita. Kalau di UGM itu kan, di UGM itu kan saat kita melamar untuk menjadikan dia pembimbing satu, itu kita harus kalau saya kemarin saya harus menyampaikan di depan promotor saya itu pembimbing satu, ada 3 orang pembimbingnya ke promotor itu. Apa sih yang mau saya teliti? Jadi saya harus bisa meyakinkan dia. Satu hal yang menarik yang dia bilang, dia tanya saya, Mbaknya tamatan mana? Jadi saya agak tersinggung juga, ya saya agak saya bilang, oh ya Pak, saya S2-nya di tempat kami di sini. So, saya agak saya dan muka NTT itu langsung keluar. Saya tersinggung. Emang kenapa Pak? Saya jawab agak kasar. Emang kenapa Pak? Oh maaf Pak, bukan begitu maksud saya gini. Jadi stereotip kita orang timur itu memang belakang. Itu kita tidak bisa, ya mungkin kebanyakannya seperti itu ya. Tetapi sebenarnya hal itu yang jadi pendorong buat saya kemarin. Saya karena kita kuliah itu kan bukan hanya kita sendiri bagian timur, tetapi banyak juga yang kawasan Indonesia bagian barat. Saya tidak bukannya membeda-bedakan ya di sini ya, tapi itu yang terjadi. Jadi waktu itu saya jadikan itu pendorong. Oh lihat saja nanti saya harus sama tepat waktu. Oke, kayak begini saya harus tunjukkan siapa kami. Kayak gitu. Jadi sebenarnya hal negatif yang dilontarkan orang mungkin kita tidak usah telan secara ini. Oh, langsung baperan. Aduh kayak gini. Tapi kita harus tunjukkan ini kami. Jadi ya puji Tuhan kemarin ya pas ininya, dan akhirnya beliau bilang Bojo Moiki, dia omong dengan pas ya, Bojo cerdas. Ya kayak gitu. Maksud saya ya mungkin kita akan temukan hal-hal negatif atau ada yang kayak tadi saya bilang stereotip kita orang timur agak ke belakang, agak iman. Tapi mungkin itu kita tak usah menghadapi dengan negatif juga, tapi kita berikan ini loh kami biar mereka kaget, oh ternyata tidak seperti itu. Jadi itu yang akhirnya mendorong sebenarnya negatif ya, yang mendorong akhirnya kemudian apa ya mau menunjukkan bahwa kita bisa. Jadi saya biasanya menaruh teman-teman yang bisa menjadi panutan untuk saya. Ada beberapa teman yang oh ya coba saya ikuti ininya dia caranya untuk mencapai tujuan. Jadi kalau mau dibilang apa semua perempuan di luar sana bisa, saya rasa bisa. Ya apa namanya yang misalnya perempuan menggerai bisa tidak seperti yang kita ini bisa.
tergantung dirinya itu fight tidak. Jadi harus ada di dalam dari diri Tidak. sendiri. Ya, yang paling ini dari diri sendiri. Karena untuk mengubah diri sendiri itu kan bukan orang lain. Jadi harus kita sendiri untuk mengubah. Kemudian ya mungkin kita usah harus omong oh ya saya begini, tapi tunjukkan saja bahwa apa namanya Anda bisa. Ya mungkin kita dalam diam lah. Mungkin kita ambil Bunda Maria ya dalam diam. Ya, banyak kerja seperti itu lebih diam dan tunjukkan hasil kerja kita. Itu sih. Jadi kalau umpamanya ditanya yang lain bisa tidak bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Seperti yang di awal saya bilang tadi, mungkin bisa yang lain itu mengenyam pendidikan seperti kita atau bekerja seperti kita, tetapi karena mereka tidak punya kesempatan. Tetapi bukan berarti karena tidak punya kesempatan ini kemudian kesempatan yang lain tertutup kan. Misalnya saya, adik saya sebagai seorang ibu, ya mungkin kesempatan untuk saya sudah diinginkan engkau cuman menjadi seorang ibu, tapi kan saya punya anak-anak. Bagaimana saya membawa anak-anak saya untuk meraih mimpi yang lebih tinggi. Itu kira-kira. Menarik. Ya, kuncian pertama yang saya tangkap itu ya let's talk do more ya versi Kakoni. Kalau mau jadi perempuan yang keren dan bisa mengatasi persoalan dan ya bisa membantah stereotip atau stigma sosial atau stigma berbau sara dari orang lain yang saya sebut oknum ya, Mbak. Karena jujur selama 2 tahun kerja saya tidak merasakan itu, tapi memang ada dinamika sedikit, tapi ya mungkin makanya saya katakan mungkin oknum tertentu yang masih mungkin dia orang sangat tradisional dan konvensional yang masih melihat isu sara itu sebagai bagian dalam kehidupan. Tapi sekarang kita berharap ya, karena kita ingin bagi kita perempuan diberi ruang sebebas-bebasnya, kita sebagai warga Indonesia Timur diberi ruang sebebas-bebasnya untuk bisa berkompetisi dengan teman-teman lain di Jawa yang juga ternyata sama dengan kita, Kakak. Iya, sama dengan. Oke. Baik, Kakak. Oke, mungkin saya batasi yang pengalaman dalam proses untuk jenjang profesional seperti itu. Saya tertarik dengan sekarang Kakak menjadi dosen di Politeknik Peternakan. Nah, kalau saya boleh tahu, ini di kampusnya kita juga ya, karena masih di wilayah Provinsi NTT. Seberapa animo perempuan, khususnya mahasiswa perempuan yang mau ambil jurusan itu, dan kalau Kakak lihat juga apakah jurusan ini menjadi peluang yang cukup besar untuk bisa perempuan-perempuan Nusa Tenggara Timur bisa berkarir di bidang peternakan ini, karena saya juga mau curi ilmu juga meskipun saya tidak di bidang peternakan. Kampus kami ini kan baru ada prodi peternakan ya, mungkin saya bisa video ini kepada dekan teman saya supaya mungkin bisa jadi referensi. Silakan, mungkin bisa di-sharing, Kakak. Oke, kalau kampus kami itu ada 5 program studi. Bukan 5 program, 5 jurusan. Dan ada sekitar 15 atau 11 program studi. Salah satu jurusannya itu jurusan peternakan. Di peternakan itu ada produksi ternak, kemudian ada teknologi pakan ternak, dan ada kesehatan hewan. Kalau saya lihat dari rasio perempuan dengan laki-lakinya, sepertinya mahasiswa saya banyakkan perempuan daripada laki-laki. Jadi mahasiswa saya cukup banyak yang perempuannya. Kayaknya lebih banyak kalau ada angkatan yang 1:1. Tapi lebih banyak kan perempuan. Kemudian seberapa sebenarnya untuk peternakan ini sebenarnya siapa saja bisa hanya mau tidak untuk bergerak dalam bidang peternakan. Lebih banyak lulusan kami itu ditujukan untuk wirausaha sih sebenarnya, entah memelihara apa, tetapi tentu saja
uh, berharapnya bahwa dengan mengenyam pendidikan mereka cara beternaknya itu berbeda. Oh iya, saya dulu sebelum saya lulus ASN sebagai dosen itu saya juga piara ternak. Hidup saya piara ternak di sini, maksudnya di Kupang. Jadi saya piara ayam waktu itu sekitar 2000-an, 2001. Setelah saya nikah itu saya tidak ada kerjaan, tapi saya piara ternak, piara sekitar ribuan ekor, 1.200-an. Ya kalau mau dibilang, toh akhirnya setiap profesi itu kan untuk mendapatkan cuan, untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan penghasilan. Kalau waktu itu saya bisa bilang saya punya penghasilan sebagai peternak 2 kali sampai 3 kali dari pendapatan saya sebagai ASN. Itu cukup menjanjikan. Hanya itu tadi ya, kembali ke apa namanya, pandangan masyarakat kita kalau sudah mengambil pendidikan tinggi itu harus begini, harus kerjanya di kantor, itu yang harus diubah ya. Tidak selamanya kalau sudah mengambil kayak saya sadar sekali kalau di politeknik itu pasti bukan untuk orang yang bekerja di belakang meja, mereka itu untuk orang yang kerja di lapangan. Nah kalau untuk kepeternakannya itu ya untuk menjadi peternak sebenarnya, berwirausaha ya, lebih banyak berwirausaha. Kemudian kalau di sini lebih banyak perorangan sih ininya, tidak ya peternak yang kebanyakan laki-laki malah yang sudah berusaha. Apa saya tidak tahu ya, apa karena kalau sudah nikah itu kemungkinan ya di bagian bawah, di kalangan bawah kalau sudah nikah itu kan perempuan lebih banyak mengurus rumah ya toh, lebih banyak mengurus rumah ketimbang untuk mencari nafkah. Tetapi bisa di sela-sela mengurus rumah tangga itu bisa dengan buka usaha. Kalau soal minat ini cukup banyak. Berarti ya, apakah selaras juga dengan wirausaha di bidang peternakan ini menjanjikan tidak, khususnya untuk peningkatan kapasitas perekonomian kaum ibu-ibu, dan mungkin juga kakak punya pengalaman kalau kita kegiatan pengabdian masyarakat. Pengabdian, bagaimana pengalaman waktu kakak pendampingan mungkin atau penyuluhan edukasi kepada para perempuan mungkin soal pentingnya kita berwirausaha di bidang peternakan gitu, dan kalau itu potensial mungkin ada tips dan trik yang bisa kakak bagikan, siapa tahu ini juga bisa diserap oleh masyarakat yang meskipun bukan pernah mengenyam baku perkuliahan di bidang peternakan, tapi mungkin dengan tips-tips yang kakak bisa berikan, mereka juga bisa tertarik untuk berwirausaha di situ. Dan kalau menurut saya itu menjanjikan sekali kakak ya, di Ruteng juga sangat amat menjanjikan gitu, apalagi kalau di Ruteng mungkin ternak babi ya, babi, ayam. Ya, atau mungkin kakak mungkin punya terobosan baru, ide-ide beternak apa yang relevan untuk kita para perempuan, supaya kita bisa survive untuk finansial kita sendiri perempuan karena meskipun kita bukan kita tulang punggung ya, tapi kalau dipaksa menjadi tulang punggung ataupun kita punya peluang untuk itu, mungkin kita bisa manfaatkan. Mungkin bisa di-sharing kakak pengalamannya. Ya memang benar. Dosen pasti Tridharma ya, Tridharma. Kemudian beberapa kali saya dapat dana hibah dari IKTI untuk pelatihan yang 5 tahun. Dan saya selalu didiknya itu pasti ke pemberdayaan ibu rumah tangga. Jadi saya selalu mengambil ininya ibu rumah tangga, dan yang diinikan ternak babi, karena putaran uangnya itu lebih cepat ternak babi untuk penggemukan. Dan paling ini kalau sekarang kalau di Kupang ya, saya tidak tahu kalau di Manggarai saya tidak terlalu ini, tapi kalau di Kupang lebih orang ke ayam kampung. Nah sekarang ayam kampung itu ada yang bisa dipelihara secara intensif, jadi cepat pertumbuhannya, tidak kayak dulu lagi. Nah mungkin bedanya kalau dengan yang sudah tahu, ini kayak kalau kami piara ininya, kalau yang dulu kan mungkin kasih makannya begitu saja. Tetapi dengan kita beri edukasi
oh makanannya harus seperti ini. Jadi pertumbuhan ternaknya jadi kita lebih bisa merancang, oh kapan sih kita harus jual ternaknya, dalam waktu berapa apa namanya, dalam waktu berapa lama kita pelihara, kemudian kita akan mendapatkan uang. Sebenarnya kalau ya saya tidak menyarankan untuk ternak besar sih, karena ternak besar pasti lama. Kalau saya sapi, ternak besar itu seperti sapi ya. Ya mungkin di tempat kita ini ya ternak babi atau ayam. Kalau di Kupang lebih ini jangan ayam. Kalau untuk pemberdayaan yang masyarakat yang bawah, kemudian dalam jumlahnya sedikit, memang kami tidak menyarankan ayam broiler, ayam potong, tapi kami menyarankan ayam kampung. Kenapa? Kalau ayam potong, kalau di sini sudah sistemnya kemitraan, jadi kita susah untuk menembus pasar. Tapi kalau ayam kampung kita masih punya, berpeluang sekali dan sangat cepat membantu usaha peternakan itu, karena kan tidak terlalu menyita waktu, kan bisa di sela-sela apa namanya, kegiatan ibu rumah tangga. Jadi kalau yang kemarin ya, hanya saya tidak tahu ya, ada susahnya juga kan, kegiatan pengabdian kita kan paling dalam 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian kita lihat kalau sudah berlanjut ya sudah kita lepas. Hanya kan kebiasaan masyarakat kita kalau sudah dilepas ya. Tapi mereka untuk pemantauan. Ya. Kalau sepanjangnya berhasil sih. Salah untuk mendapat pendapatan seberapa besar, kan mereka juga diajari pembukuan yang sederhana, bagaimana makanannya, bagaimana bibitnya. Berarti saya bisa simpulkan bahwa misalnya peluang kerja yang ya mungkin kurang diminati justru bisa jadi peluang untuk kita perempuan mendapatkan cuan tadi, sehingga kita juga bisa kita sebagai perempuan juga bisa turut membantu peningkatan kapasitas finansial keluarga ya kakak ya. Dan saya yakin pasti para kelompok ibu-ibu rumah tangga yang di bawah dampingan kakak ya sudah merasakan manfaat. Jadi pingin nih kapan turun ke kampung sendiri. Makanya nanti kalau dapat memberdayakan, jangan hanya di wilayah Kota Kupang saja, pilih wilayah di masalahnya kalau hibah kan ada batasan kilometernya. Oh iya, itu lagi terlalu panjang. Kita lagi menunggu pengumuman yang hibah ini kakak, belum masuk. Saya juga ikut kemarin. Tapi menarik ya kakak. Ya justru disitulah sebenarnya tanpa sadar, meskipun kakak melakukan tanggung jawab di Tridharma, tetapi ya kakak juga tadi punya keprihatinan. Saya lebih memilih kelompok perempuan deh yang saya berdayakan. Dan ini sebenarnya yang menjadi poin dari acara ini juga saya, bahwa kita mungkin selama ini terlalu banyak tidur, kita lupa untuk saling memberdayakan. Padahal kita sebenarnya tidak hanya berdaya untuk diri sendiri, tapi kita juga dengan apa yang kita miliki, kita juga bisa memberdayakan orang lain. Jadi sebenarnya acara ini untuk mengganggu nih, ayo kita nih bermanfaat untuk orang lain. Apa yang kita sudah bisa buat untuk orang lain gitu. Nah, saya dan kakak bersyukur ya, kita punya wadah untuk itu di pengabdian. Sangat bersyukur. Ya, tetapi semoga yang nonton juga tidak kecil hati. Jangan hanya berpikir, karena Ibu Irma dan Ibu Indah karena ya mereka punya tugas itu. Tapi sebenarnya ya ada hal-hal, masih cukup banyak hal-hal lain yang bisa kita saling sharing dengan lingkungan. Daripada kita menghabiskan waktu untuk gosip-gosip yang tidak penting. Berbagi. Tadi mengapa saya senang kakak ya, karena kakak dengan basic peternakan tadi ya ternyata bisa sampaikan ke kami bahwa ya peluang kerja untuk bukan peluang kerja ya, peluang untuk mendapatkan cuan tadi dari sektor peternakan ini masih menjanjikan loh kayak para perempuan. Jadi ayo jangan hanya di Kupang, di Manggarai, di mana saja kita berada, kalau kita perempuan merasa kita bisa, mulai dengan yang kecil-kecil kakak ya. Saya juga jadi berpikir setelah ini saya rayu saya kampung misalnya seperti itu. Kalau di sini kakak, yang mungkin terakhir nih, kalau tadi kita sudah bicara yang arahnya positif gitu,
Mungkin kakak punya pengalaman bahwa uh, ada dalam kehidupannya kakak sampai pada titik ini mendapatkan suatu kondisi di mana sesama perempuan itu ya itu tadi kebalikan dari saling mendukung tadi, masih saling apa ya, tidak suportif satu sama lain gitu. Dalam arti kakak punya pengalaman bahwa paradigma untuk kita saling berdaya, saling bergandengan sesama perempuan itu masih rendah gitu. Dan kira-kira mengapa masih ada stigma atau seperti itulah, dan bagaimana cara pandang kakak melihat hal itu gitu. Oke. Agak susah ya jawabnya. Soalnya saya orangnya tidak terlalu memperhatikan apa yang, maksudnya kalau ada yang berpikiran negatif, saya tidak terlalu. Saya agak cuek dengan itu. Oke. Ya pasti gini. Oh ya, contoh paling paling paling. Anak saya bermain dulu masih kecil. Kemudian karena teman-teman di lingkungannya itu laki-laki, jadi bermainlah dia dengan anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki mainnya tembak-tembakan di ini. Kemudian ada perempuannya, ibu. Aduh ibu, hanya anaknya ibu yang main ini. Terus saya berpikir, aduh mamanya pergi kerja. Kan bahasanya seperti itu. Jadi seakan-akan kayak kita tidak perhatikan. Kita yang kerja ini kayak kita tidak perhatikan anak. Jadi ya, cuman ya saya panggil anaknya, saya tanya, tadi main gini tidak? Ya mama, mungkin sebaiknya kayak begini. Tapi susah untuk pertanyaan ini, memang saya agak susah untuk menjawab. Karena memang saya tidak terlalu melihat apa ya, tidak, orang yang berpikir negatif itu saya tidak terlalu ya. Kemudian ada yang berusaha misalnya, oh ya, katakan di tempat kerja kita, kamu mau maju ya kan, mau maju begini terus di ini ya, mungkin dengan bahasa ya kayak emang ibu bisa, dengan bahasa seperti itu kan berarti orang meragukan apa yang kita cuman ya kalau dan itu dikeluarkan oleh perempuan, itu yang sesama kita ya. Tetapi saya melihatnya malah bukan ke dia mematikan ini, tapi lebih ke mungkin itu wataknya sih, iri itu lebih tinggi. Jadi ya seperti tadi saya bilang bahwa mungkin kalau ada yang iri atau negatif thinking tentang kita, menilai kita secara dari pihak dari sisi yang negatif, mungkin kita tidak usah menjawab lah, bekerja sajalah dan beri hasil bahwa yang ini loh, yang ini. Kemudian ada satu kemarin, mohon maaf lagi karena ini pengalaman waktu di sana. Kami ada kegiatan di Semarang, kegiatannya dari Dikti. Dan itu saya pergi bersama beberapa teman saya yang kaum perempuan. Kemudian saya balik lebih awal ke Jogja. Dan itu saya pulangnya dengan Pak, dengan seorang Pak, dengan teman saya yang cowok. Itu sudah apa namanya, sudah berpikir bahwa ini ya jujur Bu Irma, karena kita kan jauh dengan keluarga, pasti ada berpikiran yang aneh-aneh itu tentang kita. Kalau jalan dengan ini sudah seperti ya tahu sendirilah, tapi lupa bahwa waktu itu kami pulang dan lebih jeleknya, saya naik salah mobil, angkot. Saya bukan naik yang patas, saya naik yang yang biasa, yang nanti singgah di terminal mana, singgah. Jadinya saya sampai Jogja itu, yang orang yang tadi saya bilang itu duluan sampai daripada saya. Jadinya kan mengiyakan apa yang mereka pikir, seperti mendukung mereka punya statement itu. Iya, akhirnya seperti itulah ininya. Jadi hal-hal negatif. Terus ternyata waktu saya pulang itu, karena saya mau mengurus bantuan publikasi dari
UGM. Nah, dan saya tidak saya waktu itu saya berpikir begitu balik ke kos semua muka langsung kok baru sampai kayak gitu. Baru sampai. Iya. Saya antara malu dan ini juga ini sudahlah langsung berpikir ini pas sudah mereka pikirkan. Iya. Tapi waktu keterima dana bantuannya saya baru bilang ini loh yang kemarin saya pulang lebih awal itu. jadi saya jadi seperti yang saya bilang mungkin kita tak usah jawab, kita tidak ada yang harus kita jelaskan kalau memang tidak seperti itu, tetapi mungkin dengan kita buktikan dengan kisah baru seperti ini. Jadi ya lebih banyak ke situ sih. Kalau saya yang berpikiran untuk yang ya saya rasa banyak sih dari tempat kerja juga untuk ambil pendidikan ini saja atau iri kiri kanan atau melakukan ini saja. Tapi selalu berpikir kalau saya malah berpikir memang wataknya mereka dan kita tunjukkan hasil kerja. Oh kenapa dia yang pergi ke sini, kenapa dia yang di sini? Kita tunjukkan saja bahwa memang kamu pantas untuk mendapatkan. Iya, iya. Itu sebenarnya juga pertanyaan tricky ya untuk saya, maksudnya saya tanya di kakak karena ya saya berpikir bahwa kakak yang sesuai itu tidak pernah mengalami situasi itu, tapi ternyata tetap juga kita punya pengalaman tentang itu dan yang disayangkan itu sangat mengganggu kita karena kita sama perempuan gitu. Padahal kan hello, kita ini sesama perempuan loh, mengapa kita tidak saling dukung saja? Pengertian tuh harus lebih berkali lipat untuk melihat segala sesuatu. Nah, tapi ya itu fakta. Tapi ya saya belajar poin malam ini bahwa sesekali tampar mereka dengan keberhasilan itu jauh lebih jauh lebih lega. Sepertinya itu. Kalau mereka bergosip-gosip tentang itu, it's okay, itu silahkan. Tapi tunggu dibohongi. Benar. Saya juga mengalami 2 tahun kakak, 2 tahun itu saya bergulat dengan itu. Tapi ya saya poinnya yang penting suami percaya, suami tahu kita sedang buat apa dan kita menunjukkan keberhasilan itu, it's okay gitu ya. Oke, ini terakhir pesan-pesan untuk sesama perempuan di forum ini dan di luar sana yang mungkin akan menyaksikan lewat tayangan YouTube nanti, sebagai perempuan yang sudah melewati banyak fase kehidupan. Saya tidak bilang sukses ya, karena sukses itu by proses ya. Oke. Apa nih yang kakak bisa bagikan kalau mereka ingin tetap survive sebagai perempuan, sebagai Kartini, tetapi harus juga tetap bisa menjawab tantangan kehidupan modern dewasa ini, sehingga dia tetap menjadi perempuan yang beradab, ya perempuan yang tahu kodratnya, tetapi juga dia bisa bertumbuh, berkembang, dan bisa menjawab tantangan kehidupan yang semakin kompleks ini. Silakan kakak. Kalau untuk yang masih mengenyam pendidikan, mungkin taruh mimpinya setinggi mungkin, ya, tinggi mungkin, dan pasti ya selalu berserah kepada yang di atas. Seberapa tinggi dan mungkin orang tidak menyangka bahwa engkau akan berhasil ke situ, itu kalau sudah diatur pasti akan terjadi. Kemudian kalau untuk yang sudah bekerja atau untuk ibu rumah tangga, mungkin melakukan sesuatu, berikan yang terbaik. Maksud saya gini, entah engkau bekerja, berikan yang terbaik dari dirimu untuk di tempat kerja, berikan yang terbaik dari dirimu untuk yang untuk keluargamu. Kemudian didik anak-anakmu dengan versimu, tetapi tentu saja versi yang mungkin kalau diperbaiki oleh pihak lainnya harus terima. Kalau memang itu, ya kadang-kadang kita kan sakit kalau begini, terus mau dibengkokkan itu kan susah. Isu itu kan? Pasti suka juga. Oke. Maksudnya mungkin misalnya mendidik anakku ini sudah versi saya, tapi versi dirimu, dan dirimu yang beri yang terbaik, tapi ingat bahwa yang terbaik menurutmu mungkin 6-9, kita melihat 6 dan 9 itu masih perlu dipertimbangkan. Jadi
dalam berpendapat juga seperti itu. Mungkin orang lain melihat dari sisi ini, tapi kita melihat dari sisi ini, jadi bukan menjadi sesuatu hal yang kontra seharusnya, karena dua-duanya lihat dari itu untuk yang berkeluarga kali ya. Ya. Kayaknya itu saja. Mungkin kakak bertanggung jawab dalam pekerjaan itu. Kalau sudah memulai, selesaikan dengan penuh tanggung jawab tentunya. Itu juga jadi karakter kita yang akan orang kenang selama-lamanya. Jadi kalau apa yang sudah kita mulai harus kita selesaikan gitu. Itu poin. Ya. Lepas badainya sebesar apa, jatuh harus selesaikan. Harus selesai. Oke. Berarti perempuan atau Kartini modern, ingat apa yang sudah dimulai harus diakhiri dengan harus selesaikan. Ya, rasa tanggung jawab yang tinggi. Oke, Kakak Indah, terima kasih banyak atas pengalamannya. Kita semakin rasa semakin dekat ya. Kalau kapan-kapan ke Jepang kita kopi darat deh. Semoga sehat-sehat saja. Titip salam keluarga. Kapan-kapan kalau ke Ruteng, pernah dikabari waktu ada acara keluarga, tapi mungkin sama-sama masih sibuk, jadi nanti kalau bisa harap lagi di Manggarai juga kita saling ketemu deh, kita ngobrol-ngobrol di kampus. Oke. Terima kasih juga. Sebelum tutup mungkin ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf ininya. Kalau ada yang hal-hal yang mungkin dalam penyampaian saya salah, saya mohon maaf. Oke, saya juga minta maaf kalau misalnya ada pertanyaan saya yang sangat tidak tepat tadi, saya minta maaf. Tapi semuanya itu punya tujuan yang mulia untuk kita bisa saling berbagi dari pengalaman sederhana kita. Sekali lagi terima kasih Kakak Indah. Saya minta izin video ini ke YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih juga untuk semua yang sudah bergabung. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore.